ketika kita menganggap Natal itu performance-nya kayak apa? Karena performance harus dibayar. Orang tampil. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan siang ini. 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu saya baca 1, saudara-saudara baca 2 sampai selesai ayat yang kelima. 2 Timotius 3, 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sama-sama gimana? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah daripada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini adalah surat Paulus tentang situasi akhir daripada kehidupan. Zaman akhir adalah era yang sudah dimulai dari first coming to second coming. Pertama kali Yesus datang sampai Yesus datang yang kedua. Dan seringkali istilah akhir daripada zaman itu menunjuk pada peristiwa nanti kalau dia datang. Kapan kita tidak tahu. Jadi akhir zaman itu bukan yang sekarang mulai start, tapi first coming to second coming. Ya, sehingga apa yang dikatakan Yesus, aku akan kembali, itulah era penantian itu untuk penyelesaian zaman akhir. Nah, di dalam melewati episode zaman akhir itu, gereja mengalami pergumulan yang sangat sengit, di mana manusia berubah dalam perilakunya sangat self-oriented, ya, menjadi individualis, menjadi seorang yang materialistis, seorang yang hedonis dan segala macam. Nah, gereja diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semua itu. Karena itulah Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Itulah serigala itu, gaya hidup yang membuat orang terpisah dari Allah. Serigala itu bukan soal kamu dibacok orang, gereja dibakar. No. Itu sangat simpel. Situasi itu justru seringkali membuat orang kuat beriman, berdoa pada Tuhan. Ya, pembakaran, penganiayaan. Tetapi godaan-godaan kenikmatan sulit orang menolak. Nah, disitulah gereja kalah. Karena itu ketika gereja berpikir dia menang, sejatinya dia kalah. Ketika kita berpikir Natal, sejatinya kita tidak pernah bernatalan. Sehingga apa yang dikatakan tadi, tolong kami ya, menjadi seorang yang menghibur dalam kedukaan dan seterusnya, orang yang mau mengerti bukan dimengerti. Tekad yang bagus banget begitu. Tapi waktu kita baca, mestinya kita juga mampu untuk bercermin kepada apa yang kita baca. Sebetulnya kita justru banyak sekali fail di sini. Ya, itu sebab di dalam gereja tiap kali perayaan, mau Natal, mau apa, pasti selalu diakhiri dengan ada saja perselisihan. Miris sebetulnya ya. Tetapi akhirnya apa yang kita lakukan itu, kita itu do nothing istilahnya. Jadi kita selesai, ya selesai sudah. Jadi tak ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Karena itu tak berapa puluh kali kita bernatal, tipikal kita sama saja. Kebenaran diri selalu menjadi lebih kuat. Ya. Nah, itu yang dikatakan egois, mau menang sendiri. Nah, jadi apa yang disebut oleh Paulus menjadi penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menghantam tubuh gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan akan bertumbuh secara kuantitatif kalau memberi fasilitas pada semuanya. Gereja Tuhan akan bertumbuh secara kuantitatif, secara angka, kalau memberi fasilitas pada orang individualis, pada orang yang materialistis. Kasih fasilitas, maka penuh gereja ini. Ayo kamu kasih persembahan, nanti kembali 10 kali lipat. Semua barang suka, datang kan. Coba bilang percuma kau kasih kalau hatimu tidak lembang. Orang kan jengkel, gila kau cuma marahin lagi. Ya. Lalu saya khotbah, jangan gini, jangan gitu. Ternyata saya begini dan begitu. Buat apa akan begitu? Tapi nggak apa-apa begini, kasih Tuhan mah besar. Ya namanya juga manusia penuh kelemahan. Jadi ya ngerti-ngerti aja lah gitu ya. Terima saja. Saya kira toleransi penting, tapi kompromi tidak. Saya bergaul dengan banyak orang yang hidupnya masih amburadul sih. Ya. Tetapi bagaimana kita berkomunikasi terus? Saya kalau tanya ya, kalau tanya gue salah. Saya nggak bisa mengurangi standar salah. Salah adalah salah.
Tapi bahwa kamu tidak mampu, saya juga ngerti semua manusia punya pertumbuhan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, pertama kita memang mesti memikirkan Natal atau perayaan. Kalau kita menawarkan Natal, ingat dalam pengertian yang sesungguhnya gereja sepi. Natal itu adalah penolakan. Natal itu adalah air mata. Natal itu adalah darah. Penolakan karena dia datang, gak ada yang buka pintu. Ya. Natal itu adalah darah karena apa? Ia lahir ada pembunuhan oleh pemerintah Herodes. Natal itu kedukaan mendalam. Maria tampak tidak berdaya dalam situasi yang dihadapinya. Dan bagaimana Tuhan menguatkan. Natal adalah kesederhanaan. Siapa yang mau Natal seperti itu? Tidak ada. Nah, jadi kalau kita melakukan Natal seperti itu, kita sedang melawan arus. Pertanyaannya, kamu siap atau tidak? Kan begitu. Nah, disitulah terobosan-terobosan hidup itu yang harusnya kita pikirkan. Sehingga kalau kita berkata Natal bukan perayaan dalam tema besar gereja, berarti Natal yang hilang. Bagaimana sebetulnya memang Natal itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi di gereja. Yang tersisa itu cuma perayaan, seremonial. Semangat itu sudah tidak hidup lagi dalam hidup kita. Ya. Sehingga demikianlah pentingnya kita selalu untuk memeriksa diri kita. Bagaimana kita belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya selalu katakan, saya tidak mimpi dan tidak berdoa dan tidak berharap membangun gereja yang besar. Saya hanya berdoa memohon pada Tuhan supaya dimampukan mendirikan gereja yang benar. Mau 5 orang, mau 3 orang, saya nggak pusing. Tapi jangan sudah 5-3 busuk pula lagi, aduh pusing kepala kan. Udah dikit kacau juga lagi. Mestinya dikit itu bermutu. Nah, ini yang mestinya menspiriti kita, memberikan kita kekuatan dalam hidup kita. Kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Ya. Orang berkhotbah, saya diundang ke sana kemari, tapi saya hafal betul. Orang tidak akan kuat, terlalu banyak orang yang tidak suka kalau mendengar saya terus-menerus. Sesekali mereka suka untuk melengkapi sisi-sisi yang kosong sebetulnya. Ya. Karena saya coba mau mengajak orang, yuk kita nikmati hidup itu apa adanya. Bagi saya orang kaya bukan orang yang banyak hartanya, orang yang murah hatinya. Kalau kamu punya harta bagi sedikit, namanya kamu miskin. Hanya orang miskin yang nggak bisa lagi. Oh, saya dia miskin pak, no, kaya dia itu. 10 perak punyanya 5 perak dia bayar. Itu beda sekarang. Jadi perspektif Natal adalah satu perspektif kualitatif dan bukan kuantitatif. Nah, oleh karena itu Natal tetap ada, tetap. Itu yang dikatakan secara lahiriah. Mereka dikatakan apa? Merayakan, mereka beribadah kan begitu ya. Secara lahiriah mereka menjalankan Natal itu, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi gereja secara religiusitas, secara keagamaan itu akan tidak pernah sepi, terus tambah. Tapi secara spiritualitas, relasi pribadi dengan Tuhan itu akan makin menukik aja. Ya, aduh, tiba-tiba saya kok bisa lupa namanya. John Nesbitt ya. John Nesbitt pernah menulis Megatrend Asia waktu mau memasuki tahun 2000. Lalu dia menganalisa, ya, dia seorang wartawan di New York Times dulu, lalu jadi penulis yang cukup tersohor. Gitu. Dia menganalisa di Amerika. Kalimatnya menarik. Dari apa yang dilihat itu bilang, agama itu akan mengalami perkembangan yang melejit pada tahun 2000. Tapi dia memang adalah seorang penulis yang umum istilahnya. Saya melihat itu dalam perspektif dia, saya bilang itu betul. Tetapi juga tidak betul dalam segi kuantitatif, tapi tidak dalam segi kualitatif. Justru ini berjalan terbalik. Dalam kuantitatif, kualitatif, menonjol ke bawah. Sekarang kepekaan seorang pendeta saja terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya sudah susah. Kita bersyukur, misalnya kita punya gedung, kita bersyukur, kita punya gereja yang bagus. Tapi kita nggak pernah turun ngurusin orang susah. Kalau ngurus orang susah, kita kasih sekali, habis itu kita pergi hanya untuk mengobat dosa saja. Tapi bisakah kita memberikan hati kita sebetulnya? Bisakah kita memberikan apa yang mestinya yang kita lakukan sehingga Natal itu sungguh-sungguh di hidup kita? Sehingga hati kita itu ada di sana seperti Kristus memberi hatinya bagi dunia. Dia nggak tinggal di sorga lalu kirim surat ke bawah gitu ya. Aduh anakku, aku cinta kau, lalu nggak pernah turun. No. Dia turun.
Dan waktu turun dia nggak bisa fasilitas, tolong ya kalau saya turun nanti saya nggak mau loh di kanan rumah, saya kan Tuhan, saya maunya di istana. Enggak tuh. Dia juga nggak bilang minta penyambutan. Enggak. Saudara-saudara, bahkan di kalangan hamba Tuhan pun itu hilang. You mau undang saya, mau kasih saya berapa? Fasilitasnya apa? Semua itu menjadi serba angka, saudara. Bagi saya itu menakutkan, mengerikan. Tapi itulah yang sedang terjadi dalam pergumulan zaman kini. Nah, oleh karena itu memang menjadi pertanyaan pada kita ketika kita Natal. Kita sedang sebetulnya betul-betul menyukuri Natal itu atau sedang merayakan dan terlepas pada perayaan, tapi kehilangan kekuatan ibadah. Jadi ibadah tidak sama dengan seperti ini. Kita lagi beribadah, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tergantung hati saudara ke arah mana. Karena kehadiran di dalam gedung tidak sama dengan ibadah. Ibadah adalah relasi personal relationship with God. Jadi kalau 10 orang bisa jadi 3 ibadah, 7 enggak. Bisa. Itu personal relationship kita dengan Tuhan, itu ibadah. Doa itu berdiskusi dengan dia, beribadah itu mendengarkan suara dia. Hadis itu enggak ya? Nah, oleh karena itulah di dalam pemikiran-pemikiran ini kita mesti memikirkan pertama tadi ya, bedakan antara ibadah secara kuantitatif dan ibadah secara kualitatif. Saya akan memakai istilah kuantitatif, kualitatif itu cukup banyak. Ya. Ibadah secara kuantitatif kita kumpul di sini. Tapi pada cara kualitas personal relationship kita dengan Tuhan. Bisakah kita kumpul di sini tapi saling membenci? Yes. Karena itulah Tuhan berkata jauhilah mereka. Karena terlalu banyak orang berdiskusi tentang sesuatu yang buruk tentang temannya misalnya, tapi di dalam ruang ibadah. Akhirnya merusak atmosfer yang lain-lain. Lalu yang lain-lainnya ketularan pula. Bukannya meneduhkan, malah mengompori kan begitu. Namanya teman bisa marah, bisa lah, masa enggak sih? Tapi jangan dikomporin. Bagaimana kita berusaha meneduhkan itu? Gak gampang, saudara. Posisi saya sebagai pendeta selalu sulit. Teman baik saya dan teman baik saya belum tentu teman baik. Bisa jadi musuh baik. Tapi dua-dua teman baik, pusingkan kepala. Ya. Kemarin ada satu orang musuh besar. Ya. Lalu datang ke pesta kita. Satu tanya, Pak Bimen undang dia. Kenal di mana? Gue udah kenal lama nanti. Enggak apa-apa, nggak usah khawatir. Saya sih tawar, dia nanya. Kenapa satu orang lu undang kan mau bilang begitu loh. Ya, sulit dong, lu yang musuh baik kok buat teman baik lo gimana? Tapi itu hidup loh kata. Karena semua merasa dekat dengan saya. Ya. Sehingga semua merasa berhak bertanya. Dan saya bilang saya nggak bisa dengerin kamu mesti ngomong gitu. Tapi akhirnya kalaupun nanti dia bilang, ternyata lu bukan teman baik Pak. Oh, aku teman baik. Kalau teman baik kenapa lu bilang dia? Harus karena gue juga teman baik. Itu musuh gua. Kalau begitu berarti lu berpihak sama dia. Gue nggak mau malu. Ya nggak apa-apa. Asal bukan aku yang meninggalkan kau. Saya tidak terlalu peduli pada orang seperti itu. Tapi jangan suruh saya melakukan hal yang salah. Risikonya berat. Selalu ada, nggak mungkin. Itulah hidup kita, saudara-saudara. Nah, jadi ibadah itu bagaimana kita urusan dengan Tuhan itu betul-betul kuat. Yang kedua, kalau Natal itu adalah Natal dan bukan perayaan, ibadah bukan kuantitatif tapi kualitatif, maka akan lahir output dalam tindakan kehidupan kita. Ya, Natal semua sibuk, pohon terang, bongkar lagi, begitu ya, pajang lagi. Di rumah saya juga ada. Saya nggak tahu kapan tahu udah berdiri aja tuh pohon Natal. Nah itu kerja ibu saya lah itu ya sama anak-anak gitu kan. Mereka bikin pohon Natal. Enak melihatnya ya. Tapi pertanyaannya, kita ribut nggak di rumah? Kalau ribut juga buat apa tuh pohon Natal ada? Kalau hati kita gelap buat apa juga tuh pohon Natal ada? Ya. Kompetisi hidup kita mesti pikirin dengan cara yang lebih elegan. Tahun lalu hansip saya itu Muslim. Pak, Natalan Pak pasang lampu dong. Saya beliin aja lampu. Ini ngambil listrik dari saya kan dicolok. Jadi pos hansip saya itu lampunya kelap-kelip gitu ya. Lucu juga sih sebetulnya. Pak, Natalan beli lampu itu dong. Pokoknya dia senang ngeliat lampu itu kali. Bagi dia itu juga Natal kayak lampu kelap-kelip itu. Mana ngerti dia urusan siapa Tuhan Yesus apa segala macam. Nggak tahu dia. Tapi dia juga pengen.
Nanti malam saya akan mengisi Natal di RCTI. Kemarin kita di-shoot ada beberapa episode untuk disiarkan. Jadi ada konsumsi on air, ada off airnya gitu ya. Jadi yang on air sudah shoot. Ya. Nanti ini Pak disiarin. Nah, yang khotbahnya ini ada sedikit aja yang punya on air, nggak semua cek lewat. Yang banyak apanya? Hiburan. Ya semua penyanyi dan penyanyi artis itu semua kan. Nah ini nanti yang akan disiarkan tanya. Mana berani ngambil durasi terlalu panjang? Karena nggak bisa dijual. Bisa dijual kan yang ini. Karena itu urusannya kayak iklan dan segala macam. Kita ngerti itu urusan bisnis. Ya. Karena mereka memang adalah bisnis. Tapi kalau hal itu kebawa ke dalam gereja, kan jadi masalah. Maka gereja paling sibuk apa? Siapa yang mengisi acaranya? Artis ini lah, semua berlomba untuk membuk artis. Dan artis Kristen mendadak mahal harganya. Tapi selalu ngomong, ini pelayanan untuk Tuhan. Saya bilang mendingan gak usah ngomong, lu terima tuh. Lu tentuin kok bilang pelayanan. Biasanya 50 Pak, sekarang kalau saya Natal itu separuh boleh. Untuk publiknya khusus 10. Tetap aja bayar, sorry. Kalau saya udah ditetapin Pak, ini nggak mau. Kalau kita mau kasih PK ya, itu kita terima berapa. Saya pernah ke Kalimantan, satu anak dari API dulu ya, juara. Aduh, orang tuanya cerita mau pelayanan begini-begini. Kita cerita Kalimantan. Nah, saya suruh hubungi hanya minta harga. Sebelumnya saya bilang dengar dia pelayanan ini dan ini. Waktu minta harga saya bilang contoh. Nah teman yang rekomen juga adalah sponsor dia utama sebetulnya. Tanya, Pak nggak jadi kenapa? Waduh sorry, kok nggak biasa gitu? Nggak biasa apa Pak? Ya kalau udah minta orang tuh jemput hardrate-nya, ini pelayanan murni. Bukan saya nggak sanggup bayar. 2 kali itu pun masih ada uang yayasan. Tapi bagi saya itu udah nggak beres. Oh dia kaget kan? Karena dia tahu semangat saya pelayanan. Sampai dia minta maaf. Waduh Pak, maaf, mestinya nggak boleh gitu. Saya mesti ngomong belakang. Tapi saya nggak ngurusin lagi mereka ngomong. Tetapi yang saya mau katakan adalah, bagaimana sih kamu masih bisa meminta sesuatu ketika kita mau pergi ke Kalimantan, orang-orang yang susah. Saya aja pendeta, boro-boro PK, tiket pun mau sendiri. Gimana bisa gitu? Ya, kalau yayasan kasih kamu PK ya kamu terima. Tapi mau kamu pelayanan ke sana, waktu kamu mau pergi kita sendiri tiket aja pun sebenarnya yayasan mesti aturin ini itu. Karena kita yayasan minus bukan yayasan surplus. Keluar uang terus. Padahal kalau datang ribuan orang di desa itu akan terhibur luar biasa udah. Bisa dengar dari ibu kota kan gitu. Tapi penetapan rate itu buat saya sangat mengerikan. Kalau mau dibikin hitung-hitungan bisnis gampang, saya bisa minta sponsor dari Pemda. Urusan kecil itu. Supaya Pemda keluarin dana kan, dana Natal taruh di situ. Tapi Natal bagi saya juga bukan itu penting kan, nggak ada orang Pemda di situ. Tapi kita lakukan apa yang mesti kita lakukan. Nah, menemukan nilai ini memang nggak gampang dan memerlukan keberanian. Ya. Karena itu tidak mudah ketika kita menganggap Natal itu performance-nya kayak apa. Karena performance harus dibayar kan. Orang tampil, kalau you mau bagus pemain musiknya bayar mahal. Nyanyinya juga begitu. Kalau nggak yang biasa. Nah kalau dari biasa, siapa yang hadir? Nggak bisa dijual kan. Kita bikin brosur juga pada naik tarimnya. Ya, itu sebab dari dulu sampai sekarang saya paling tidak suka kalau yang ditonjoli justru adalah pengisi acara ini. Orang mau kenal apa nggak terserah. Karena itu soal bagaimana orang belajar. Tapi kita tidak berhak mengurangi sedikit pun kebenaran yang harus disampaikan. Hanya supaya orang senang. Itulah Natal. Tapi kalau perayaan akan berorientasi kepada masing-masing yang mendengar. Senang gak mereka? Puas gak mereka? Maka itu akan jadi self-oriented. Saya akan berkhotbah yang mereka senang. Dan mereka akan senang kembali. Tanpa sadar, satu waktu kita itu ada kebaktian. Jadi kita masih di mall waktu itu ya, di atrium situ. Jadi saya ke toilet, sambil jalan ke toilet itu ada orang ngomong-ngomong. Ya. Dia nggak kenal saya di sampingnya, karena saya mau ke toilet pria. Tapi waktu saya ngomong, kalau pendeta itu enak loh dengannya. Waduh, lucunya loh. Tapi kalau Pak Pimpin berat. Kita udah lakuin apapun kayaknya nggak bener aja. Saya lebih suka dengan itu tuh, lucu orangnya begitu. Saya juga begitu tuh. Lalu saya masuk.
Saya juga lagi bingung sampai pikir, saya sampai senyum juga ya. Senyum kecut begitu kan. Ini kok begini ya jemaatnya. Ternyata yang dia suka itu siapa yang lucu. Sehingga ada seorang pengkhotbah lucu, tiap kali khotbah pasti ada yang salah secara teologis ya. Tapi heran cukup populer. Saya bisa bilang satu kali dia khotbah, kalau saya cari bisa 20 kesalahan. Ini salah, ini salah. Itulah gawatnya. Tapi orang mendengar tidak satu pun yang salah karena tertarik dengan tutur katanya, lucu-lucunya. Jadi konsepnya ke situ saja. Nah, mana sebetulnya bagi kita? Natal itu perayaan atau Natal beneran? Kalau perayaan saya disenangkan, saya suka. Tapi kalau Natal itu adalah Natal yang benar, malu gitu. Saya tiap kali mikir Natal saya nggak sanggup. Kalau saya Allah jadi manusia, saya nggak sanggup, jujur saja. Saya biasa ke desa saudara, pakai celana pendek saya macul sama anak-anak. Ya. Tapi kalau suruh tinggal di sana, 2 tahun aja saya udah gak kebayang. Mau jadi kayak apa ya? Gara-gara gak pernah macul di sana, tangan saya hancur semua. Ini saya gak pakai sarung tangan. Waduh, perihnya setengah mati waktu mati. Ya. Tapi lagi-lagi, saya cinta anak. Kita duduk di rumput, di tikar, ngobrol-ngobrol. Saya sangat mencintai mereka. Saya juga disiplin orang. Lari-lari, tapi saya tidak suruh anak disiplin, saya juga. Tapi lagi-lagi kalau saya disuruh tinggal. Kenapa? Karena saya sudah terlalu comfort, bukan soal comfort saja, tapi terbiasa. Kalau comfort itu mungkin itu hari begitu terlalu tinggi, tapi terbiasa dengan Jakarta. Saya terbiasa dengan kesibukan ini, terbiasa dengan itu, terbiasa dengan orang banyak. Saya kalau di Kalimantan tuh waktu rasanya panjang banget, kapan habisnya? Di Jakarta baru mulai rasanya, udah malam lagi, kan begitu. Jadi di sana itu rasanya panjang setengah. Nungguin selesainya itu kok kayaknya lama. Nah bayangkan, saya bukan dari surga ke bumi, hanya dari Jakarta ke Kalimantan. Kalau 8 hari saya sudah pernah tinggal, pasti saya mampu 10 hari. Tapi kalau udah setahun saya nggak kebayang. Walaupun secara adaptasi mungkin saja saya beradaptasi lalu biasa, tapi pasti akan terjadi perubahan yang radikal pada diri saya, paradigma dan lain-lain. Maka saya selalu merenung, God, why you choose me? Why you come to me? Kenapa kau pilih aku? Kenapa kau datang padaku? Padahal aku udah pernah bisa datang seutuhnya pada dia. Aku hanya seringkali datang separuh. Yang aku suka beri, yang enggak jangan. Miris ya. Pilihan kita kepada Tuhan, hadir kita pada Tuhan adalah hadir kepepet. Makanya orang kalau sudah banyak persoalan, Tuhannya rada lempeng gitu ya. Oleh karena itu yuk kita pikirkan. Nah karena itu mari kita sungguh-sungguh memikirkan itu bahwa Natal itu bukan perayaan. Karena itu mari kita mencari dan terus mencari bagaimana menggumuli kebenaran itu, supaya firman itu tetap menjadi firman yang penting. Itulah fokus Natal itu. Tapi bagaimana sikap hati kita melakoni? Sehingga apa yang kalian beri begitu ya. Saya senang tadi ada vokal grup spontan gitu ya. Namanya spontan. Saya pikir spontan yang kalimat tadi ya. Semua orang sibuk ya, saking sibuknya itu spontan gitu ya. Saya pikir-pikir nih, kalian ini di atas panggung lagi ngapain sih? Ngomongin diri masing-masing gitu ya. Sorry ya, kalian kan saudara saya semua toh. Kalau orang lain mau bodo amat. Coba kalian pikirkan kalimat seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan bagus. Tapi apa yang kita omongin tadi berantakan, bertabrakan semuanya. Protes kita yang kita jalan. Padahal ibu-ibu ini kalau latihan bukan suaranya yang penting, tapi kekusukannya. Mungkin ada yang baca puisinya, kan kalian. Puisinya asal bikin lah, kalau yang bikin gak usah terlalu bagus-bagus amat seperti penyanyi. Tapi ini my heart, dari hatiku gitu loh. Beda loh saudara. Duit, lakukan. Jangan terjebak. Anak-anak kami kalau Natal ataupun acara kalau di Kalimantan itu persiapannya gila-gilaan. Tapi saya tahu mereka senang banget bisa nampil.
belum tentu mereka sepenuhnya untuk itu. Mereka bersiap karena nanti di depan pabrik tamu-tamu dari Jakarta. Ada perasaan harus begitu tuh. Kompetitifnya ke situ. Tapi kenapa sih sekarang kita belajar alihkan bukan ke sepabrikannya, bukan ke sana, tapi ke Tuhan itu loh. Saya memang harus buat yang terbaik. Bodoh amat orang mau hargai apa tidak. Saya tidak akan mau khotbah sekedar berkhotbah. Saya tidak akan mau menggunakan kata yang tidak ada makna. Saya tidak akan mau menggunakan kata yang cuma menyenangkan telinga. Suka silakan, tidak silakan. Tapi benar apa tidak, kan itu yang jadi penting. Nah karena itu, saudara-saudaraku, ketika kita menggumuli, ketika kita memikirkan, ketika kita melakukan, lakukan. Ya, itu akan memberikan kegairahan pada kita. Bagaimana kerinduan kita, semua orang tidak terjebak pada perayaan. Maka suka atau tidak, kita mesti memberi maknanya. Tetapi Natal ini tidak boleh berhenti hanya di hari ini. Sesudah hari ini, besok masih Natal. Semangatnya, secara kalender gerejawi Natal itu 25 Desember. Itu kalender setahun sekali. Tapi secara spirit itu terus menerus. Makanya dibilang kalau religiusitasnya 25 Desember. Tapi kalau spiritualitasnya itu terus menerus. Gereja itu punya penyakit kambuhan. Kalau minggu baik, lepas minggu sudah gawat kan gitu ya. Sedang ketemu Sabtu itu udah, ini orang gereja itu apa bukan? Kadang-kadang kita jadi sarung. Karena itulah Natal harus kita pikirkan secara utuh. Ya, bagaimana kita bertanding dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu penuh makna. Februari atau Maret saya akan ke Papua untuk lihat tanah yang diibah oleh suku Ormo pada kita. Ya. Seperti yang saya suka share, saya kadang-kadang juga bingung. Dulu saya cari-cari sebelum saya kena serangan jantung kedua nggak dapat. Sekarang udah kena serangan malah dapat. Padahal sekarang udah kena serangan makin nggak boleh saya capek. Tapi dapat tempat bagusnya sama mati. Di kaki gunung Siklon menghadap ke Samudra Pasifik. Laut itu kelihatan. Hebatnya lagi bentuknya segitiga. Yang panjangnya ini ada ke laut. Kiri kanannya sungai. Wow, saya lagi berasa itu Taman Eden beneran. Di barat, di timur ada sungai kan gitu. Luar biasa, depan laut. Tapi nyari saya dibenci. Kenapa? Dalam kondisi begini, berarti saya mesti kerja keras lagi dong. Bisa kantor lagi dong. Ini bukan cuma kerja keras fisik, otak kita juga mesti diputar habis-habisan nih. Pembangunan di sana lebih mahal daripada Jakarta. Tapi mereka dah hibahkan dan saya pun memang ada dorongan yang suara turun ke Tuhan suruh ke Papua, makin jelas meskipun. Tapi tidak sederhana. Hanya saya tahu kalau dia buka, masa dia nggak pimpin sih? Maka aku jalankan bagian. Begitulah kita hidup sebetulnya. Ya. Suamimu, misalnya, saya selalu bilang ke suami, enggak beres. Masa iya sih kalau Tuhan mencintaimu, tidak ada kekuatanmu untuk jadi berkat bagi suamimu sehingga suamimu berubah? Ngapain kau peduli besar tentang suamimu? Mulai lagi. Tapi bagaimana kau jadi berkat bagi dia dan memenangkannya? Itulah perkelahian Natal. Kalau perayaan kan antara senang sama nggak senang kan? Suamiku gini ya, saya nggak senang. Nah, itulah perayaan gitu. Itu bisa merembet pada sikap hidup kita dimanapun gitu. Berpartner, berteman pun sama. Tak akan. Ya. Maka marilah Natal itu sungguh-sungguh menjadi Natal dan bukan perayaan itu, dan terbawa semangatnya dalam rumah kita. Bukan sekedar yang baik-baik, yang enak-enak di rumah membuat kita baru enak. Suami yang baik, istri yang baik baru buat kita rasanya senang. Anak yang baik rasanya senang. Gak bisa begitu. Ya, perubahan-perubahan hidup kita itu gak gampang. Saya punya 3 anak, 3-nya beda. Ya, cara berpikirnya beda-beda. Ada yang sejalan sama saya masih satu warna, ada yang bisa benturan keras. Tapi saya mesti belajar itu. Oh, mereka sedang bertumbuh. Jadi nahan mulut untuk nggak ngomong itu buat saya sakit gitu. Kamu salah. Sekarang mesti diem gitu ya. Daripada jadi ribut, sakit tuh. Maka di kantor saya suka ngomong sama anak-anak, kalian tolong kerja, saya high speed memang. Penyakit saya ini kerja kalau cepat, orang belum mikir saya dapat ayam. Begini, orang nggak nangkap. Kadang-kadang saya marah kenapa? Kenapa sih nggak nangkap?
Tapi saya duduk diam lagi pikir-pikir, ya kalau kecepatan saya 100, dia cuma 20, mau gimana ini? Tapi yang 20 ini masa 20 terus-terus seumur hidup? Kenapa nggak belajar jadi 50? Toh sebelum 100 saya pada 20. Kalau kau betul mengerti arti Natal itu, pasti ada perubahan. Makin hari, makin kelihatan. Jadi kalau Anda kerja 10 tahun, tetap sama 10 tahun yang lalu, you do nothing. Wow. Maka orang-orang dunia dalam hal seperti ini nih, seringkali mereka lebih menggarap serius apa yang baik buat mereka, sehingga karir mereka cepat naik begitu ya. Mereka menggarap secara sungguh, kerja luar biasa, pulangnya malam. Tapi untuk hal kuantitatif, dan kita urusan surga masa kalah, justru habis lebih lagi dari mereka. Maka saya akan berkata, saya tak peduli, saya mau mati pun karena ini saya nggak ada masalah. Yang masalah bagi saya kalau saya lalai menjalankan apa yang Tuhan percaya. Itu masalah buat saya. Aduh Tuhan, aku lalai. Semoga kita juga punya semangat yang sama. Gelisah lah kalau kita lalai menjalankan kehendak Tuhan. Jangan gelisah hanya karena nggak ada uang, nggak ada ini. Saya ngerti uang itu penting. Maka semangat Natal dan bukan perayaan itu di situ. Ingat ya, katanya ini gampang saja. Kalau perayaan adalah apa yang senang dari luar, bikin saya jadi senang. Kalau Natal itu adalah pertemuan saya dengan Tuhan, membuat saya mengekspresikan, mengeluarkan kebahagiaan dalam kehidupan. Maka itu terbawa dalam rumah. Kalau situasi rumah membuat saya senang, celaka saya. Tapi kalau batin saya yang digerakkan Tuhan, berbahagia saya. Karena saya akan jadi berkat. Seperti janda miskin. Itu janda miskin. Berapa sih duitnya? Kenapa Yesus harus kagumi persembahannya, bukan? Itu kalau diserahkan ke kita suruh bangun gedung, mau buat apa tuh duit? Beli satu kerikil doang. Tapi demi Tuhan yang hidup, justru Tuhan yang hidup. Saya belajar banyak di kehidupan saya dan saya melihat bagaimana cara Tuhan buat kerja. Akhirnya saya mesti ngaku jujur. Saya tidak pernah melayani dia secara betul. Tuhan, dia menolong saya untuk melayani dia. Jadi saya bisa melihat, wah, nggak mungkin, sudah mungkin. Kok bisa jadi? Saya selalu bingung. Sekolah kita di Kalimantan, tiap kali saya bantuan itu selalu saya bingung. Saya akan jalan keliling lalu God, thank you. Kau tunjukkan padaku kisah kasih kuasamu yang hebat itu. Buat saya itu begitu. Bukan saya bangun ini. No. Termasuk Bapak ini belum dibangun pun, oh God, thank you. Ya. Nah, yuk kita miliki itu dalam hidup kita itu. Maka kalian akan tahu artinya Natal. Dan itu sangat menentukan. Jangan pernah berhenti. Ingat, tidak semua orang suka Natal, tapi semua orang suka perayaan. Artinya apa? Kalau kamu suka semua orang berkumpul, mari kita rayakan perayaan. Tapi kalau kau berani bikin Natal, siap-siaplah, tidak terlalu banyak. Tapi jangan tidak banyak karena kau tidak kerja, itu salah juga. Kerjalah sekeras-kerasnya. Hasil bukan masalah. Tapi jangan gagal karena kemalasan, Tuhan akan marah. Ya, hanya ibu-ibu, jadilah berkat pulang. Saya selalu senang kalau ada suami bilang, lupa saya untung ke istri saya itu sana suka dengerin bapak sekarang berubah. Itu yang saya cita-citakan. Suami-suami juga, lupa untung dia dengerin Pak Bingman ya. Suami saya udah mulai agak lain sekarang. Nah itu saya happy banget. Bagi saya itulah pelayanan. Itulah kepuasan seorang hamba Tuhan. Ya, bahwa kami ganti mobil dikasih orang, bawa ini, itu nomor 8. Nggak diganti pun hidup kok kan. Nggak ada pun jalan kok hidup. Rezeki itu kan Tuhan tanpa kurangkan kan urusan dia ya. Tapi urusan kita adalah bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Baik ibu-ibu, pilih mana Natal apa perayaan? Kalau gitu pulanglah dengan senyuman di kemarahan suami. Halo. Wadena. Amin. Senang kumpul baik. Semua ya. Jadi suami itu jangan lagi kita jadikan sparring partner gitu. Tapi kelewatan dia tidak mengapa. Semakin kelewatan dia semakin besar peluang kalian melakukan yang benar. Amin. Maka kalian semakin besar kemungkinan kalian di-upgrade oleh Tuhan.
Perhatikan kalimat itu baik-baik. Semua kita dalam tugas-tugas harian kita juga, kalau betul kita mau Natal, do the best. Tapi jangan pernah memuji dirimu untuk apa yang kau lakukan, karena sudah semestinya kita melakukan yang terbaik. Gak ada hebatnya. Ya, itu sebab saya selalu berkata, jangan hitung apa yang sudah kau kerjakan dalam itu, tapi hitunglah apa yang belum kau lakukan, yang semestinya kau lakukan. Maka tercenganglah, karena kau akan malu. Terlalu sedikit yang kita lakukan. Kalau kalian tanya, berani nggak Pak Bing memberikan nyawa pada Tuhan? Saya harus jawab jujur. Kalau dengan sengaja kok rasanya saya takut. Tapi kalau dia mau ambil, ya mau apa? Tapi kalau dengan sadar saya memberi, waduh saya berat juga. Karena itu saya bersyukur ketika pernah mau mati, baru saya nikmati, baru makin ngerti. Tuhan kaya, pengalaman itu indah. Selamat hari Natal, Kristus lahir di hati kita. Bukan sekedar perayaan. Pohon terang, gak salah. Baju merah, gak salah. Nanti makan atau dipanggang apa, gak salah. Selamat-selamat, gak salah. Tapi yang salah kalau terjebak di sana. Pakailah bajumu dalam kemuliaan hati. Nyalakan lilin terang itu. Kalaupun kau melihat lampu terang itu, tanyakan bagimu, seterang itu kan? Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Bahagiakanlah hatiku sebagai gembala. Gimana caranya Pak? Hadiah apa yang Bapak mau? Bukan. Semoga suamimu dan berkata, itu aja kok. Pak, makin lain istriku. Maka saya, aduh Tuhan, thanks, aku dikasih hadiah sama jemaat. Gitu loh. Bagi saya tuh itu hadiah. Ingat ya, itu hadiah. Kalau anak-anak bilang, aduh Pak Pendeta, Mama sih makin lain loh sekarang. Biasanya kemarin rajin bernyanyi, sekarang agak kurang nih. Loh kenapa kamu bilang lain rajin nyanyi jadi kurang? Nyanyinya nggak enak Pak. Sekarang nyanyi udah gak enak Pak, nyanyi gereja terus katanya gitu. Biasanya nyanyinya mau mahal aja terus begitu. Ya pulanglah dan berubahlah, Natal itu hidup dalam hidup. Baru kau tahu. Jangan senang karena perayaan. Jadi jangan komentar, ih bagus ya tadi lampunya, ih bagus ya. No. Perenungan kita, saya merasakan betul bagaimana yang lain-lain ini pelengkap penderitaan. Ya alat, lampu, makan itu pelengkap penderitaan. Boleh ada, boleh tidak. Ada uang yang kita beli, kalau nggak ada uang ya sudah. Jangan ribut terus bilang, oh Natalan nggak ada uang. Waduh kita kan Natal dong, ini lampu terpang, Pak lampunya nggak ada. Itu namanya kita masih kekanak-kanak. Bukan itu lagi. Ya. Pak ini gimana nih, kita mau bikin door prize. Sudah mahal setengah mati itu kalau Natal ada door prize. Saya nggak mau. Ya. Mau kaos kado, bikin di luar ibadah. Nanti ibadah selesai juga, mau kaos kado, lain kaos kado aja. Saya zebra kaos aja. Mau nyebrang gitu kan. Yuk semangatin Natal ya. Mau kasih hadiah buat anak di rumah silakan. Tapi bukan itu yang terpenting. Hidupmu bagi anak. Katakan satu kata, Mama beri kamu hadiah. Tapi yang Mama mau kamu ngerti. Betapa Mama mengasihi. Mama mau kamu lihat. Kalau ada yang kurang pada Mama beri kamu. Wis keren nih. Tapi siap-siap kalau ada. Aduh kebetulan, kenapa? Banyak sekali yang kurang. Mama kurang ini. Jangan marah ya. Ya, thank you. Dan kita bersyukur. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Natal. Ya. Ibu-ibu merah yang cantik-cantik hari ini. Kalian ceria hari ini. Nah, apalagi si Mei tadi kombinasi banda sama ulos itu ya. Jadi tahu itu saya juga pakai ulos tadi. Tapi mereka bahagia deh, suaminya ngikutin terus kan. Dulu dia jalan sendiri terus, mana suaminya? Wah, belum ada. Dan saya senang lihat begini, ya. Jalan berdua, harus begitu memang hidup. Bodoh sekali kita hidup pendek, kita jalan sendiri-sendiri kan. Ya, berdua lah. Jadi bahagia kan. Itu hidup kita. Yang lain-lain nanti suami juga diajak walaupun acara ibu-ibu ya. Inang, bawa aman itu. Mas aku berhenti sendiri, nggak ada laki-laki. Ada Pak Bintang laki-lakinya itu bilangnya. Dulu di belakang situ. Saya senang kalau bapak-bapaknya ada waktu ngantar ibunya lalu datang ngantar itu. Keren banget ya.
Ya nanti pulang kalian makan-makan bareng di mana dulu ya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya ya, Tuhan memimpin. Kita berdoa. Ketika kami terjebak pada perayaan, kami hanya mengukur aksesoris kehidupan. Maka seringkali kami lupa sifat individualis, materialistis yang sama, hedonis. Karena memang kami terlatih hanya memuaskan rasa kemanusiaan kami. Tapi ketika kami Natal, Kristus lahir di dalam hati, mengingati itu, maka kami sadar penuh betapa hidup kami belum semirip dengan Natal itu. Biarlah itu menjadi kesadaran memicu kami untuk terus mendekatkan diri pada semangat Natal yang sebetulnya, supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Natal bukan satu hari perayaan. Natal bukan aksesoris yang terpasang, tapi hati yang terpancar cinta kasih. Itulah yang semestinya. Rumah tangga kami yang mendapatkan terang Natal, cinta Natal, sehingga sungguh-sungguh Natal adalah kehidupan, lagi-lagi bukan perayaan. Tuhan tolonglah sebagai gereja-Mu supaya kami bersikap tak memfasilitasi individualistis, materialistis, hedonis hanya demi supaya gereja kami penuh. Dan kami bersikap sekalipun ada konsekuensi yang tak mudah. Mungkin kami bertumbuh secara kuantitatif, secara susah, tak mengapa. Engkau sendiri, Yesus Tuhan kami, datang pun ditolak, melayani dihianati. Lebih lagi kami di hidup ini, beranikan kami memikul salib-Mu. Terima kasih untuk Natal indah, kerelaan-Mu Allah jadi manusia. Buat itu di dalam batin kami terpatri demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon. Amin.